Halo, sahabat Memorandum. Kali ini kita berada di Brisbane Cafe di Jalan Pandigiling nomor 63. Kita sudah bersama Bro Richard, owner dari Brisbane Cafe. Selamat siang, Bro Richard. Selamat siang. Nah, ini di meja ini sudah ada kopi asli, ya kan? Dan ada beberapa varian yang sudah dihasilkan melalui proses. Nah, ada es kopi, cafe latte dan sebagainya. Nah, Bro Richard, ngomong-ngomong ini sejak kapan Anda tertarik dengan kopi ini? Bisa diceritakan? Jadi awalnya kan pada tahun 2019 pada waktu COVID berlangsung. Iya. Kan memang aktivitas kita di kantor kan berkurang. Tuh. Akhirnya saya masih harus menyelesaikan beberapa PR lah. Dimana kan memang ada lokasi-lokasi yang dimiliki keluarga ini terbengkalai. Jadi saya memang kepingin untuk bikin sesuatu. Akhirnya saya lebih mendalami dunia perkopian pada waktu COVID itu karena kan lagi banyak waktu luang lah, banyak nganggur. Kopi kan dengan banyaknya akses toko online sekarang lebih mudah untuk membeli barang. Jadi waktu itu saya nyoba kopi. Pertama saya nyoba dulu dikenalkan teman-teman kantor, ada kopi Aceh, kopi Bali, kopi Malang. Saya nyoba. Nah, terus saya melihat bahwa kompleks juga ya, karena setiap rasa itu berbeda dengan hasilnya. Terus saya juga lihat lagi di online, ada coffee shop di Jakarta, ada roaster di Jakarta, saya beli, saya coba. Oh ternyata juga ini berbeda juga ya, ini kompleks. Terus saya juga melihat banyak kopi luar negeri yang mulai berdatangan di Indonesia. Kok mereka bisa survive dengan ini, dengan ekosistem seperti ini, padahal apa yang mereka unggulkan? Ternyata memang kita di sini ingin membuat sesuatu yang menurut saya terbaik kelasnya. Jadi saya mencari di dunia, ada di Afrika, ada di Amerika Latin. Dengan mudahnya sekarang berbelanja, riset saya juga semakin lebih enak. Akhirnya saya menciptakan ini Brisbane Cafe dengan alat seadanya di rumah. Saya rasa wah ini kok ini sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena selama ini saya mencoba kopi masih mungkin menurut saya kurang fresh, kurang apa. Akhirnya saya menciptakan ini dengan harapan bahwa semua orang bisa mencoba kopi yang memang menurut saya terbaik. Oke, Bro Richard, ini kan melalui proses atau riset sebelumnya sehingga menghasilkan kopi yang sesuai dengan selera anak muda dan semua kalangan. Ya. Nah, akhirnya memutuskan kopi apa, Bro? Yang pertama saya mencari memang kopi, saya mau cari yang memang pengalamannya tidak terlupakan itu dulu. Jadi saya seperti kayak kita mungkin ya kalau boleh bilang mungkin seperti pertama kali kayak makan nasi padang atau apa, itu kan rasanya kan luar biasa. Saya memang mencintai di F&B sejak saya SMP. Cuma memang tidak nyambung dengan jurusan saya kuliah, tapi saya memang mencintai dunia F&B. Di sana saya ingin menciptakan kopi yang memang rasanya seperti itu, yang selalu diingat, selalu ini. Saya mulai cari tarik ke belakang, harus apakah itu harus fresh, apakah harus enak. Akhirnya ketemulah kopi Brisbane ini. Gitu. Akhirnya dikasih label Brisbane Kopi. Ya Brisbane, dengan artian bahwa ini menurut saya rasanya memang bisa membuat fresh lebih enak. Oke. Ini selain Brisbane Cafe yang jadi andalan ini, pasti ada kopi-kopi varian. Ya, nah, ini dari mana kopi varian ini? Dari Indonesia atau luar negeri? Pertama saya researchnya banyak, jadi akhirnya saya mengklasifikasikan memang kopi ini ada yang mantap, ada yang juga kita cari yang kompleksitas. Nah, kalau yang memang Brisbane Cafe ini saya memang menggunakan kopi dari luar negeri, campuran mix dari Amerika Latin kebanyakan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa mereka memiliki kontrol yang baik, konsistensi yang lebih baik, sehingga menurut saya aman di perut atau rasanya juga lebih stabil, sehingga menurut saya itu lebih cocok dengan kopi Amerika Latin. Lalu kopi di Indonesia apakah terkenal? Terkenal, di daerah Sumatera terkenal juga. Makanya saya juga menyediakan kopi Gayo Aceh. Itu menurut saya kopi dengan kompleksitas, dengan rasa yang terbaik, karena rasanya ini sudah nyaman di perut, lalu juga rasa buahnya juga keluar. Menurut saya
terbaik lah kopi Sumatera ini. Di sini kita selalu menyajikan yang terbaik, dan yaitu kita menyajikan kopi dari Amerika Latin dan Sumatera. Artinya kalau ingin memilih kopi yang mantap, Ya, memang campuran dari Amerika Latin itu ya. iya, Kalau ingin yang ringan-ringan, yang segar, iya, kopinya kopi Indonesia dari Gayo itu tadi ya. iya betul. Oke, Bro Richard, apa sebenarnya keunggulan dari Brisbane Cafe ini? Menurut saya kalau kita melihat keunggulan, yang pertama kita ingin menciptakan identitas dulu sendiri. Oleh karena itu kita juga memasuki roasting coffee sendiri juga. Jadi supaya kita memiliki identitas kopi kita itu kepinginnya kemana. Jadi Brisbane ini kita labeli juga di sini kapan mulai fresh, kapan mulai roastnya, kapan mulai siapnya setelah resting date, sehingga rasanya bisa konstan, stabil, dan selalu sama, selalu nikmat setiap kali ke Brisbane. Karena menurut saya tantangan terbesar coffee shop adalah kestabilan rasanya itu. Setelah di roast itu kira-kira ada nggak kopi itu kadaluarsanya sebenarnya? Ada. Kalau kopi roasting ini kita usahakan setelah resting date, jadi setelah di roast kita tunggu 7 hari, mungkin 7 hari menurut kami ini yang terbaik setelah 7 hari, lalu setelah itu kita maksimal sebulan. Kalau memang sudah tidak enak lagi, kita buang, kita ganti dengan yang baru agar rasanya bisa maksimal seperti itu. Dibuang ya memang jalan satu-satunya ya kalau sudah expired istilahnya. Kita pastinya bikin timetable sih, ekspektasi kita harus sebulan ini laku berapa sehingga tidak habisnya juga semakin kecil. Oke, berarti memang satu-satunya cara untuk menjaga kualitas dan keautentikan itu memang seperti itu ya? Iya, kita harus membuat timetable kapan best serve-nya kapan kedaluarsanya sehingga bisa maksimal baik dari perusahaan maupun ke customer. Gitu. Oke, so bicara soal varian ini atau salah satu varian andalan di Brisbane Cafe ini apa kira-kira? Nah, kalau Brisbane Cafe, kalau saya orang yang pertama kali kesini untuk pencinta manis bisa suka aren cafe latte. Tapi kalau memang mau yang nggak manis, yang mungkin sedikit berbeda, dicoba cafe latte-nya aja bisa. Lalu untuk pencinta kopi bisa juga dicoba drip secara Columbia ataupun drip dengan Gayo. Sehingga bisa mengerti, oh ternyata ada kopi yang begini dan begini rasanya, bisa menikmati. Americano juga boleh pilihan yang membutuhkan rasa yang strong di siang hari kalau memang sedikit ngantuk ya, karena biasanya kan kopi untuk caffeine boost. Betul. Nah, itu bisa menggunakan Americano Ice atau Gold, boleh juga gitu sih. Oke, sahabat memorandum, masih bersama Bro Richard, owner dari Brisbane Coffee di Pandigiling 63. Bro Richard, ini kan cabang kedua Ya. atau gerai kedua. Yang pertama itu di kawasan Citraland kalau nggak salah. Ya. Nah, ke depan planning tentu akan memperlebar atau memperluas jaringan. Seperti apa planningnya Brisbane Cafe? Brisbane Cafe ini karena kita memiliki visi juga, bukan hanya kopinya yang enak, tapi tempat juga enak, kursi yang enak. Saya sih kepingin bahwa orang itu nyaman di sini itu dulu sih. Jadi kita ingin mencari tempat yang setidaknya tidak membuat customer itu susah untuk mencari ataupun ini. Kita sih ingin melebarkan sayap lagi pastinya. Mungkin ya menunggu sebentar karena untuk mengontrol dua ini juga kita pastinya ada halangan atau apa. Tapi saya yakin dengan tim yang ada sekarang mereka juga tersalurkan dengan visi misi saya dan passion saya seperti itu. Saya harapnya juga bisa melebar di Surabaya Barat atau Surabaya Timur sehingga orang memiliki visi atau bahwa Surabaya ini terkadang makanan kita ngomong juga bukan bisa kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sampai kita yang terbaik bisa jalan kok. Dan saya rasa juga apa yang kita yakini, kita kepinginnya apa, saya rasa juga orang juga banyak yang kepinginnya seperti itu. Artinya masalah tempat ngopi ini kan sudah istilahnya sudah jadi menu sehari-hari istilahnya. Ya, budaya ngopi ini kan tidak harus di tengah kota, di pinggir kota pun bisa sebenarnya. Bisa. Peluang untuk itu seperti apa melihatnya, Bro? Kalau saya mau punya mimpi ya suatu hari saya juga pengen bikin di Bromo atau di mana yang kecil. Menarik. Ya, minum kopi panas dengan terbaik, dengan view terbaik. Itu menurut saya suatu hari kepingin punya seperti itu di tempat yang lebih dingin, yang
sama bisa enjoy mungkin dengan sedikit tapi unggun kayak gitu sih. Saya mimpinya seperti itu, doa semoga bisa tercapai. Itu lebih mantap soalnya kopi dengan view dan hawa dingin kombinasi yang luar biasa sebenarnya. Iya betul, saya juga berpikir seperti itu. Kepada seluruh warga Surabaya, saya Richard, owner dari Brisbane Coffee, ingin menunggu kedatangan Anda di sini untuk mencoba kopi yang menurut kami terbaik dari versi kami, dan kita sangat-sangat berterima kasih apabila ada masukan ataupun review terhadap kopi seperti apa yang Anda impikan sehingga bisa tersalurkan, karena menurut saya kopi juga mendukung kinerja kita, mendukung perekonomian kita, dan membantu kita untuk identitas apa yang kita inginkan supaya bisa tercapai dunia F&B yang kita impikan. Brisbane Coffee buka dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Untuk outlet kita ada di Padegiling 63 dan di Citraland Ruko North Junction, jadi dekat sekali dengan konsulat Amerika ke arah pasar Citraland. Di Citraland kita lebih besar, lebih parkirnya juga lebih enak. Ya kita tunggu kedatangannya dan review, komunikasi dengan para barista kita apa yang Anda inginkan. Kita terima kasih sekali kepada customer yang sudah memberikan review yang banyak demi kemajuan Brisbane Coffee. Terima kasih sahabat Memorandum TV telah mereview cafe kami Brisbane Coffee. Ayo Rek, mampir ke sini dan komunikasi dan review dengan apa yang Anda cita-citakan tentang kopi kalian dan kopi kami. Terima kasih. Sahabat Memorandum, demikian podcast kita kali ini di Brisbane Cafe bersama Bro Richard, owner Brisbane Cafe di kawasan Padegiling 63 dan di outlet satunya di kawasan Citraland. Semoga Bro Richard sukses. Salam sehat selalu, sukses selalu Bro Richard. Mantap. Terima kasih.